Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dikasih kenikmatan yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini itu semuanya babnya bukan hanya karena keimanan dan ketaatan kita, tapi babnya karena kebaikan Allah dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Karena ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang kita lakukan, kita kerjakan, itu untuk menebus satu nikmat saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu tidak cukup, ya, itu enggak seimbang, itu enggak sebanding. Sebagaimana hadis yang masyhur yang isinya adalah kisah tentang orang yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk membawa orang itu masuk ke dalam surga. Allah bilang, wahai malaikat, bawalah orang ini masuk ke surga karena rahmatku. Kemudian orang itu mengatakan bahwa, ya Allah, masukkan aku ini ke surga dengan amal-amalku, karena percaya diri dengan amalnya, ya. Orang ini diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa dia ini ibadah kepada Allah selama 500 tahun, tinggalnya di sebuah tempat yang sangat terpencil, ya, di sebuah pulau terpencil. Biasanya kalau pulau itu terpencil, kiri kanannya adalah laut. Kalau kiri kanannya laut, maka air yang ada di pulau itu biasanya juga ikutan payau. Tapi walaupun ada di pulau terpencil itu, dia bisa merasakan air yang segar. Jadi dia ibadah, ya, kemudian dia lelah, tinggal keluar minum air. Buah-buahan sudah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di sana. Berbuahnya setiap saat, ya, untuk memenuhi kebutuhan makanan si hamba itu. Jadi enggak kerja sama sekali. Nah, itu ya, ibadah, istirahat, makan, minum, ibadah lagi, istirahat lagi, begitu terus selama 500 tahun. Nah, kita ini kalah, ya, yang jelas kita kalah di kuantitasnya saja udah kalah, wong. Kita paling banter usia ya 80-90 tahun, sedangkan dia ibadahnya aja 500 tahun. 80-90 itu dikurangin masa kanak-kanak kita yang enggak ada catatan amal dari malaikat yang mencatat amal. Nah, itu kita semuanya pokoknya kalah lah. Makanya dia dengan percaya diri minta kepada Allah agar dimasukkan surga oleh Allah dengan amalnya itu. Kemudian Allah mengatakan, ya sudah kalau gitu coba dihitung lagi, ya, antara nikmat penglihatan yang aku berikan kepadamu dengan amal ibadahmu. 500 tahun sudah cukup untuk nebus nikmatku berupa penglihatan itu saja atau tidak?
Begitu dihitung ternyata ibadah 500 tahun untuk nebus satu nikmat penglihatan tuh kurang, masih defisit. Ya, tidak cukup. Belum nikmat pendengaran, belum nikmat nafas, belum nikmat kesehatan yang lain. Ya, kesehatan saraf, kesehatan paru, kesehatan jantung, masing-masing gitu ya. Kalau itu semuanya kita syukuri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada berapa sendi yang dimiliki oleh manusia itu, Pak? 300? Iya, 360 sendi itu kan. Nah, itu ya. Dan itu semuanya cukup disodakohi dengan sholat duha itu ya. Udah kebayang kalau 360 sendi perlu kita syukuri itu, Pak. Maka satu sendinya itu kita syukuri dengan ibadah 500 tahun nggak cukup. Nah itu ya. Ya berarti butuh waktu 500 tahun dikali 360 itu untuk nikmat persendian. Ya, badan nggak pegel-pegel, kaki dipakai jalan ya enak, kepala dipakai nengok ya enak. Nah itu ya, kan kebayang orang kalau lagi apa Pak, tengeng gitu kalau bahasa Indonesianya, salah bantal ya. Nah, itu mau nengok gini aja rasanya baik, berat itu. Nah itu ya, nah itu kita syukuri dengan ibadah 500 tahun tidak cukup. Nah itu makanya itu semuanya karena Allah itu maha baik kepada kita semuanya. Nah, Allah ya, sehingga Allah bangunkan kita, Allah buat kita itu senang dengan amal ibadah, Allah buat kita itu kerasan di masjid, duduk-duduk di majelis ilmu. Nah itu ya, ya walaupun kadang maksiat ada ngantuk-ngantuknya, tidak apa-apa. Nah itu ya, menunjukkan kesungguhan kita itu. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini kita lanjutkan lagi ngaji surat Al-Baqarah. Surat yang disebut Nabi sebagai surat yang paling lengkap. Semua ulumul Quran ada di dalam Al-Baqarah. Makanya dia disebut sebagai paviliumnya Al-Quran. Jadi gazebo sendiri. Kalau Quran itu rumah, istana, Al-Baqarah itu gazebonya itu. Jadi ya lengkap dengan, jadi miniatur rumahnya itu. Ya, miniatur rumah. Karena lengkapnya kandungan surat Al-Baqarah, lengkapnya pelajaran yang ada di dalamnya. Gitu. Dan pertemuan terakhir kemarin kita sampai di ayat 39 tentang tentang penutup closing dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah selesai, sudah di close cerita tentang Nabi Adam di ayat 39. Hari ini kita masuk di ayat 40, Pak. Ya. Di ayat 40 ini saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian nikmati, nikmat-nikmatku, alladzi yang an'amtu alaikum, telah aku berikan kepada kalian, wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janjiku, ufi bi'ahdikum, aku akan memenuhi janji kalian, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah mestinya kalian itu takut. Ayat ini secara umum nyuruh Bani Israel untuk bersyukur kepada Allah. Nah itu ya. Nanti kalau kita cocokkan dengan tema di ayat sebelumnya membahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya, setelah itu
Allah menutup cerita Nabi Adam itu dengan petunjuk surat. Kamu tidak usah khawatir Adam, hidup di bumi, tak kirimi surat supaya kamu bahagia. Nah, itu ya. Aku kirimi surat wahyu supaya kamu bahagia. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ceritanya pindah ke kisah Bani Israel, dan ini nanti kita akan berayat-ayat panjang, hampir habis juz 1 itu akan bahas terus cerita Bani Israel, Pak. Mulai dari ayat 40 ini terus akan cerita tentang Bani Israel. Nah, diawali dengan perintah Allah kepada mereka untuk syukur. Nah, kita coba untuk berpikir, habis cerita tentang Adam, kok cerita Nabi Ibrahim tentang Bani Israel, kemudian perintah awal cerita Bani Israel itu adalah perintah Allah pada mereka untuk syukur. Nah, ini kira-kira hubungannya apa? Nanti kalau kita tadabburi lebih dalam, Pak. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, kemudian iblis juga dikeluarkan dari surga. Nah, dulu kita bahas antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada perjanjian, ada kontrak. Nah, salah satu kontrak, klausal dalam kontrak yang ditulis oleh iblis itu dan disetujui oleh Allah apa? Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, aku bersumpah dengan kemuliaanmu, aku akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Kemudian ya, isi klausal itu panjang dan penutupnya adalah, dan itu semuanya aku lakukan, aku goda dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga engkau mendapati mereka susah untuk bersyukur kepadamu. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis. Aku akan goda dengan segala cara sehingga engkau akan mendapati hambamu itu susah untuk bersyukur. Nah, karena goalnya iblis goda anak manusia, anaknya Adam, ya, Bani Adam, itu supaya mereka itu kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Maka setelah berkisah tentang Nabi Adam, Allah berkisah tentang Bani Israel, diawali dari perintah untuk syukur. Gitu ya. Kenapa? Karena begitu kamu tidak syukur, ya, itu artinya adalah kamu itu tattabi khutuwati syaiton, sudah mengikuti langkah-langkah setan. Nah, itu. Baik, jadi ini perjalanan panjang nih, Pak, ngomongin Bani Israel ini. Hanya begini ya, Pak, hanya para ulama tafsir itu mengatakan, kalau kamu itu membaca Al-Quran, maka rasakan sensasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngomongnya sama kamu, walaupun yang diomongin itu bukan kamu. Walaupun ceritanya tentang Bani Israel, walaupun ceritanya tentang orang Arab Badui, tentang musyrikin Mekah, tentang siapapun, ya, tentang kaumnya Nabi Nuh, tentang kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, tentang Fir'aun, tapi rasakan sensasi bahwa sejatinya yang diajak ngobrol oleh Allah itu adalah kamu. Kayak gini nih, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kepada kita tentang Bani Israel. Nah, itu ya. Maka setelah kamu ngerti perilaku Bani Israel kepada Allah itu seperti itu, kepada utusan-utusan Allah seperti itu, kepada nikmat-nikmat Allah seperti itu, coba ya kamu lihat dirimu ke dalam. Ya, jangan-jangan perilaku-perilaku Bani Israel itu kompatibel juga dengan perilakumu saat ini. Nah, itu ya.
Oh ternyata aku ya, oh ternyata perilakuku ini juga sama kayak Bani Israel ini. Nah ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala negur tuh memang kadang selembut itu, Pak. Ya, makanya kalau orang itu tidak memiliki kepekaan ya, kayak begini ini ya nggak merasa ditegur oleh Allah gitu. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala cerita Bani Israel tujuannya supaya mereka syukur ya. Setelah kita ngerti sebegitunya Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diceritakan nanti di ayat-ayat setelahnya, maka yuk kita gunakan data-data tentang Bani Israel itu untuk diri kita tafakuri kisah-kisah Bani Israel. Nanti kalau sudah kita tafakuri ya, kita akan mendapati kompatibel atau enggak ya antara apa yang terjadi pada diri saya dengan yang terjadi pada Bani Israel ini. Nanti hasilnya kita akan naik level ilmu yang kita pelajari, itu akan ada pengaruhnya terhadap diri kita gitu. Oke, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita masuk pada ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya, ayat ini sebenarnya ketika Quran ini turun ya, ketika Quran ini turun ya, yang diajak bicara oleh Quran itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Tapi nikmat-nikmat yang diceritakan, nanti kamu itu dikejar-kejar Fir'aun, aku selamatkan ya, kamu tersesat di lembah Tih, aku kasih manna dan salwa, kamu kehausan, aku suruh Musa untuk memukulkan tongkatnya di batu, keluar 12 mata air, kamu ada masalah apa, itu semuanya kan terjadi di zaman Nabi Musa dan setelahnya. Artinya tidak terjadi pada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi ya, tapi ayat ini ngajak bicara Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Kenapa? Karena nikmat Allah yang diberikan kepada nenek moyang mereka itu adalah nikmat Allah juga untuk mereka gitu ya. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada ayah-ayah kita, orang tua kita, itu semuanya juga harus kita masukkan dalam rasa kesyukuran kita. Nah itu ya, jadi ya syukur kita dikasih orang tua yang demikian, orang tua yang demikian. Kalau bukan karena pendidikannya yang demikian itu tidak mungkin saya itu hari ini kayak begini ini. Wah itu ya, kadang kita itu suka ngelihat-ngelihat, Pak. Oh, jangankan bapak-bapak yang saya generasi yang agak kesini saja itu juga masih merasakan. Kadang saya mikir, saya itu dulu itu minta duit ke orang tua itu susah, gitu ya, susah. Minta uang itu nggak gampang. Ya uang itu ya uang saku yang dikasihkan ketika mau berangkat sekolah itu. Ketika kelas 1 sampai kelas 3 dikasih 50 rupiah, kelas 4 sampai kelas 6 dikasih 100 rupiah. Ya, lah orang tua itu ketika kita mintai duit susah itu bukan berarti nggak ada duit sebenarnya, tapi ya memang begitu itu. Ya, kalau kita perhatikan dengan perilaku kita hari ini ke anak-anak kita itu gampang. Nah, kadang kita berpikir begitu-begitu itu ya apapun lah yang kemudian itu terjadi pada kita hari ini bagian dari buah kebaikan orang tua kita. Jadi ini sebenarnya nikmat-nikmat yang diceritakan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi itu nikmat-nikmat Allah yang sudah dulu-dulu itu kepada nenek moyang mereka yang sudah ribuan tahun hidup sebelum mereka.
Karena Nabi Musa itu kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad itu 600 sekian setelah Masehi. Jadi rentang antara Nabi Muhammad ke Nabi Musa kurang lebih 2200 tahun. Lama. Nah itu loh, lama. Jadi yang diceritakan nikmat 2200 tahun yang lalu Allah masih ingat. Semuanya ada dalam catatan. Ya. Sekecil apapun itu Allah ingat. Amal sekecil apapun itu Allah catat. Allah nggak lupa. Kan itu ya. Dan itu betapa sangat terjaganya pencatatan amal yang dilakukan oleh malaikat. Walaupun Allah itu sebenarnya nggak perlu malaikat nyatet amal pun juga sudah bisa. Maha kuasa Allah itu. Nah itu ya. Baik. Jadi ini nikmat yang diceritakan yang akan kita bahas itu sebenarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kakek moyang mereka yang sudah hidup ya sekitar 2200 tahun sebelum mereka. Diingetin lagi, Pak. Nah itu ya. Kemudian diingatkan kepada mereka. Nah pelajarannya adalah tadi itu, nikmat yang diberikan kepada nenek moyang mereka 2200 tahun yang lalu itu adalah bagian dari nikmat yang harus mereka syukuri hari ini. Gitu ya, makanya biasakan syukur kepada Allah bukan hanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, tapi juga nikmat yang Allah karuniakan kepada orang tua kita. Nah itu nanti pahalanya gede, Pak. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya, karena beliau itu anaknya Nabi Daud alaihissalam. Nah, doa yang diajarkan Nabi Sulaiman dan masih diabadikan dalam Quran, ya tiap hari Nabi Sulaiman itu ya amalan doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tuhanku ya auzi'ni ya bagilah untukku apa kemampuan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku dan engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Nah itu, jadi syukur itu jangan hanya atas nikmat yang Allah berikan pada kita saja, syukuri juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Ajarkan ini kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita punya ikatan bakti terus kepada kita. Ngerasa sehebat apapun kamu nggak bisa dilepaskan dari nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuamu. Ya, setinggi apapun kamu, sesukses apapun kamu, hari ini orang tuamu ya taruhlah karena sudah sepuh, bisanya hanya di rumah, ya aktivitas di rumah, ke masjid dan seterusnya. Tapi begitu anak itu selalu membaca Rabbi auzi'ni itu tadi, Pak. Nah itu kemudian makna dari doa itu, maka anak akan selalu ingat bahwa keberhasilan dirinya nggak bisa dilepaskan dari nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Begitu, Pak. Oke, sehingga nanti efeknya apa? Karena anak selalu merasakan kesuksesannya itu tidak bisa dilepaskan dari nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya, maka nanti yang terjadi adalah ketika Allah perintahkan kepada para anak, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, kamu itu kalau di depan orang tuamu ikhfid lahuma janahadzulli, rendahkanlah sayap sayangmu, sayap hinamu di hadapan orang tuamu.
sayap hina itu sebagian ulama ngasih metafora, gambaran janahadzuli itu kayak ayam yang lagi kehujanan itu loh Pak. Ya, pernah melihat ayam kehujanan Pak? Ayam kehujanan itu ininya diturunin Pak, kedua sayapnya itu. Lah kamu itu kalau di depan orang tuamu kayak ayam kehujanan gitu loh, keweder gitu ya toh Pak, kan getar gitu kan ayam kalau kehujanan, sayapnya diturunin. Beda dengan ayam ketika ayam jago ketika dijemur lagi on fire kayak ini dia Pak. Wah gini, dadanya dibuka gitu, dibusungkan tuh dadanya. Nah itu. Oke, jadi ini sebenarnya bakti. Kenapa? Nah ini rahasia berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya itu menempatkan ya bahwa baktimu kepada kedua orang tuamu itu nanti yang akan memudahkanmu untuk mengingat kebaikan Tuhanmu kepada kamu. Coba nanti nasihat Luqman kepada anaknya itu Pak. Nasihat pertama, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Nasihat kedua apa? Langsung nyuruh anaknya untuk bakti kepada orang tuanya. Ya, kenapa? Karena orang itu Pak, fitrahnya akan senang kepada siapapun yang baik kepada orang tuanya. Lah Allah itu baik banget sama orang tuamu. Makanya hati-hati kalau punya anak ya sudah tumbuh ya remaja di atas 10 tahun, kemudian kita punya masalah dengan saudara, kita punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan siapapun, jangan diturunkan emosi itu kepada anak, karena kuat Pak, kuat banget emosinya itu ya. Nanti wah ini dulu suka nginiin orang tua saya ya, biarkan itu jadi permasalahan kita, dilepas saja udah. Nah itu ya, begitu anak kok membaca kayak begitu, itu fitrah itu Pak, fitrah. Dia tidak suka dengan orang yang tidak suka sama orang tuanya, dia hormat pada orang yang hormat, yang baik pada orang tuanya. Nah Allah ingin mengatakan, Allahmu itu baik banget dulu sama orang tuamu tuh. Dikejar-kejar Fir'aun, orang tuamu dimuliakan, dibukakan jalan, laut aja dibelah loh untuk orang tuamu. Itu Pak, ini sebenarnya mereka diminta untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepada orang tua mereka, karena itu adalah pintu masuk untuk menyadarkan mereka akan besarnya nikmat Allah yang telah diberikan. Jadi pintunya lewat situ tuh Pak ya. Dan itu semuanya diingetin gitu. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba kamu ingat-ingat. Nah, ingat-ingat di sini sebenarnya perintahnya untuk nginget. Tujuannya adalah untuk syukur. Ya, perintahnya untuk nginget, esensinya untuk syukur. Iya, aku udah ingat, aku tahu itu. Nah, kalau sudah ingat, ya kamu syukuri itu. Ya, kamu syukuri itu. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Baik, sebelum kita masuk ke perintah Allah untuk mengingat nikmat yang telah diberikan kepada mereka, Allah panggil mereka dengan panggilan, "Ya Bani Israil." Wahai anak-anak keturunan Israel. Israel itu menurut pendapat para ulama
adalah gelar untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya, ada yang mengatakan Isra itu dalam bahasa mereka artinya adalah abdun, il itu dalam bahasa mereka artinya adalah Allah atau Tuhan. Jadi Israel itu artinya adalah Abdullah. Ya. Ada juga yang mengatakan Isra itu artinya adalah pilihan, sofwah. Il itu adalah Allah. Israel itu adalah gelar Yakub ya, sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba pilihan Allah. Nah, anak-anak mereka itu dipanggil dengan Bani Israel. Berarti kembali kepada 12 anaknya Yakub. Ya. Ya, yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sudah pasti validnya ya Yusuf. Yang lainnya hanya disebutkan inisialnya aja oleh Quran, saudara-saudaranya Yusuf. Kan itu. Nanti kalau kita cek di dalam kitab-kitab tafsir ya ada yang namanya Rubin, ada yang namanya Lewi, Yahuda, ya, dan seterusnya. Yang jelas jumlahnya ada 12. Nah 12 itu masing-masing memiliki keturunan. Ya itu nanti dari Nabi Yusuf banyak sekali keturunan. Lah yang banyak menurunkan para nabi nanti itu adalah kakaknya Nabi Yusuf yang namanya adalah Lewi. Yang menurunkan raja itu nanti kakaknya Nabi Yusuf yang namanya Yahuda. Ya itu akhirnya mereka menganggap dua keluarga ini adalah dua keluarga bangsawan yang dimuliakan, ditinggikan dari 12 keluarga yang ada. Itu Pak, mereka mendominasi. Ya walaupun dulu yang menyelamatkan mereka, nah itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah itu. Baik. Jadi itu semuanya adalah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, dan kita mengetahui Yakub putra dari Nabi Ishak, Ishak putra dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yakub itu nanti punya saudara kandung, ya, punya saudara kandung. Nah, saudara kandungnya Yakub yang namanya adalah Is, dalam bahasa yang lain Isu. Nah, itulah yang kemudian nanti melakukan hijrah ke wilayah Eropa. Adapun Nabiullah Yakub alaihissalam itu pada awalnya mendiami Palestina. Kemudian di zaman Nabiullah Yusuf diboyong oleh Nabi Yusuf untuk datang ke Mesir. Ya. Nah, Nabi Yakub alaihissalam begitu datang ke Mesir melihat masyarakat Mesir itu nyembah patung sapi, nyembah kucing, nyembah matahari. Ya, nah sebagaimana yang bapak-bapak ibu-ibu suka lihat tuh di gambar-gambar khas Mesir itu kan selalu ada gambar kucing kan itu, dan bahkan ada orang yang kepalanya kucing tahu. Nah, itu ya. Ya, bukan, kalau Sphinx itu kan manusia kepalanya singa. Ini yang kepalanya kayak serigala itu, Pak. Jadi sebenarnya orang berdiri pakai rok, kemudian di sininya ada moncongnya kayak serigala itu loh, Pak. Itu mereka anggap sebagai dewa yang membersihkan jasad-jasad mumi mereka, karena binatang itu dulu ya itu ketika ada orang yang mati maka senengnya makan jeruannya orang yang mati itu, Pak. Lah orang-orang Mesir yang punya kebiasaan memumikan jenazah, jeruannya kan harus dikeluarkan itu. Gitu Pak, jeruannya dikeluarkan. Lah yang makan jeruannya itu itu tadi, sehingga jasadnya dalamnya sebenarnya sudah bersih itu, kemudian dimumikan.
Kan yang busuk pertama kali perut. Kan gitu. Lah itu dikeluarkan, lah sudah ditungguin oleh binatang itu. Nabi Yakub ke sana melihat ini matahari disembah, makanya ada dewa Ra. Gitu ya. Kemudian kucing dimuliakan, disembah. Kemudian sapi disembah. Nah itu, makanya nanti Nabi Yakub tuh di Mesir gelisah. Duh, anakku, cucuku nanti gimana? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Ya, tapi kan yang Nabi Yusuf alaihissalam juga dakwah, tapi beliau posisinya adalah sebagai bendaharawan yang ada di Mesir, bukan raja yang ada di Mesir. Sehingga masih ada orang-orang, banyak masyarakat asli sana yang masih mengikuti agama nenek moyangnya. Ya, Nabi Yakub gelisah melihat itu, makanya nanti akan kita bahas di akhir-akhir juz 1 dari surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya, lalu bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang akan kalian sembah setelahku? Wah, itu loh. Karena kegelisahan Nabi Yakub itu, Pak. Ya, nanti anak-anak cucunya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila, ya, wa Ishaq ilahan wahidah. Kami akan nyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Nanti para ulama membahas, ya, orang-orang Bani Israel itu menyebut, kalau menyebut Ishak sebagai ayah mereka oke, tapi menyebut Nabi Ismail juga sebagai ayah mereka. Kami menyembah Tuhan ayahmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Padahal jalur mereka kan Ibrahim, Ishak, Yakub. Ismail tetap mereka sebut sebagai ayah. Kenapa? Karena dalam tradisi bahasa menganggap paman itu sebagai ayah. Dan itulah yang nanti dijadikan hujah oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim itu beriman, karena yang debat dengan Nabi Ibrahim dipanggil ayah, ayah, ayah. Yang namanya Azar dalam Quran itu bukan ayah kandung tapi paman. Ya, tapi paman. Buktinya apa? Ibrahim doa Rabbik firli wali walidayya. Tuhanku ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Gitu ya Pak ya. Jadi itu tentang siapa? Tentang Israel, tentang Nabiullah Yakub alaihissalam. Punya 12 anak lah, nanti adanya di Mesir. Kemudian nanti Nabiullah alaihissalam Yusuf, ya itu nanti meninggalnya di Mesir. Nah nanti baru mereka keluar dari Mesir membawa jenazah Nabi Yusuf alaihissalam, nanti dimakamkan di wilayah Khalil. Ada masjid yang dibagi menjadi 3, ya, sejak pembakaran Yahudi. Sebagian masjid awalnya itu masjid Pak, dan di situ masih ada mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi yang modelnya sama seperti mimbar yang ada di Masjidil Aqsa. Cuma yang di Masjidil Aqsa sudah dibakar oleh orang Yahudi, ya lah. Yang di Masjid Khalil, Masjid Ibrahim, nah itu yang masih asli menurut informasinya begitu. Nah nanti masjidnya dibagi 3, satu wilayah untuk Nasrani, satu wilayah untuk Yahudi, dan satu wilayah lagi untuk Muslim. Ditutup begitu tuh Pak. Nah Nabiullah Yusuf alaihissalam nanti makamnya ada di situ, padahal meninggalnya di kenapa? Karena waktu Eksodus, pengejaran Bani Israel oleh Fir'aun dari Mesir, nanti mereka itu, ya, ketika mau lari dari Mesir, mereka ingat pesannya Nabi Yusuf alaihissalam,
Ya, seolah Nabi Yusuf sudah ngasih isyarat, nanti kalau kalian pindah dari sini bawa juga jenazahku. Dan jenazah para nabi itu tidak rusak. Gitu ya. Oke, baik. Nah, itu Bani Israel. Uzkuru, Allah perintahkan untuk ingat. Ingat itu esensinya syukur. Jadi sebenarnya ya syukur itu yang dulu pernah kita bahas. Esensi syukur itu kamu ingat bahwa semua yang ada pada dirimu karunianya Allah gitu, Pak. Ya, makanya dulu Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, ya Allah, nikmatmu itu banyak. Ya, terus bagaimana cara aku mensyukuri kenikmatan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku ini sudah mengajarkan wahyu kepadamu, nurunkan wahyu kepada kamu. Ya, ilmumu banyak dan cukuplah seorang hamba itu ingat semua yang ada pada dirinya itu dariku, maka itu adalah syukurnya kepadaku. Jadi esensinya, perintahnya ingat, esensinya untuk syukur. Loh kenapa? Kok nggak syukuri nikmat yang Allah berikan? Kenapa? Karena justru esensinya syukur itu adalah ingat. Jadi ya bolak-balik ya. Perintahnya syukur, tapi esensi dari perintah itu, perintahnya ingat, esensi dari perintah itu sebenarnya untuk syukur. Karena memang sejatinya esensinya syukur, ingat semuanya dari Allah. Nah, orang itu kalau ingat semuanya dari Allah, nanti hidupnya rileks. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dari Allah, kan Pak, tidak ada saham kecerdasan kita di situ. Nggak ada saham kehebatan kita di situ. Ya, kalau ada saham kecerdasan ya sudah pasti orang yang paling kaya di dunia, orang yang IQ-nya paling tinggi, Pak. Kalau nikmat yang hari ini kita dapat itu karena ada saham kekuatan kita, maka orang yang paling kaya ya itu adalah orang yang paling kuat, Pak. Ya, karena tidak ada saham sama sekali. Loh, kamu kok bisa dapat itu lah? Karena catatan dari Allah di Lauhul Mahfuz kayak begitu. Gitu ya. Itu semuanya dari Allah, nggak ada saham pun dari kamu. Maka ya kalau kemudian suatu ketika Allah ngambil, nah, itu ya, maka kita akan lebih rileks. Gitu. Jadi syukur tuh sampai pada level bukan hanya sikap ketika menerima nikmat, bahkan akan memudahkan kita untuk melepas apapun yang Allah minta kembali. Gitu. Sehingga kita akan lebih rileks, lebih nyantai. Gitu. Ya, kemudian tidak membuat kita apa? Melampaui batas, angkuh, gitu ya, sombong gitu. Loh kenapa kok sombong wong? Kamu dapat begitu itu ya karena catatannya di atas begitu kok, bukan karena kamu itu hebat. Makanya perintah Allah lah, kenapa kok kita kerja? Nabi mengatakan fa'ajmilu fit thalab, karena Nabi memerintahkan kepada kita untuk memperindah cara kita menjemput nikmat itu. Diperindah gitu loh. Jadi ya anak dapat uang 5.000 dari bapaknya, ya dua anak sama-sama dapat uang 5.000, yang satu ya, yang satu ngambil dari saku celana bapaknya, gitu ya, yang satu mijitin bapaknya 10 menit baru kemudian diambilin uang dan dikasihkan. Sama-sama dapat rezeki 5.000, tapi yang satu mendapatkan itu dengan cara yang indah, kan begitu Pak. Nah, jadi gitu loh. Kenapa kok kerja itu sebenarnya seni untuk menjemput nikmat dengan cara yang indah. Jadi bukan hanya gini gitu, ya Allah gini, ya Allah gini, enggak, tapi ya ada seninya. Ya kayak inilah Pak, kayak
Kalau kita Agustusan ini gambaran saja, walaupun lebih indah, lebih apa? Lebih syahdu daripada itu. Kalau kita Agustusan kan suka melihat upacara. Orang itu kan bawa bendera gini, ngambil bendera Sangsaka, caranya gitu, jalannya plek plek indah gitu tuh Pak. Padahal kan datang lari ngambil langsung kan bisa. Bisa, tapi tidak indah. Jadi kerja itu adalah cara indah, gitu loh. Loh kenapa toh kamu kok melakukan ini melakukan itu? Ya fa'ajmilu fit thalab. Ini cara indah. Ini supaya indah aja, gitu. Oke, jadi ini nikmatku loh ya. Yang aku, jadi ingat esensinya ingat Pak. Ingat, jadi syukur tuh ingat. Ya, sehingga syukur itu bukan hanya seni ketika menerima, tapi apa? Tapi juga kenyamanan dan ketenangan ketika melepaskan. Nah itu kesehatan juga sama Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, ya kami kurangi fungsi dari anggota tubuhnya. Makanya kalau sudah sepuh, kalau saya melihat sebenarnya nggak sakit. Ya kenapa? Berkurang saja fungsi anggota tubuhnya, nggak sakit. Gitu loh, berkurang fungsinya. Lalu siapa yang ngurangi? Yo yang dulu menyempurnakan itu. Yo cukup toh gagah-gagahan dulu. Oh, gagah terus sampai tua, nanti yang muda-muda nggak dapat tempat. Yang tua udah gagah terus sampai tua, duitnya banyak. Lah yang muda nggak kebagian nanti. Nah, gitu ya. Akhirnya Allah mengatakan nunakishu fil khalqi. Kami kurangi penciptaannya, fungsinya. Gitu ya. Jadi ya adil. Ya. Gitu. Cantik-cantik ya cantik, gagah-gagahan kalau laki-laki, kalau perempuan ya indah-indahan, ya cantik-cantikan, nah gitu. Oke, begitu sudah tua ada cara jalan yang berkurang. Ya, berdiri dari duduk ya 45 menit lah gitu. Berdirinya juga sudah nggak kayak dulu. Nah, itu sebenarnya nggak sakit, tapi berkurang fungsi penciptaan. Iya, nggak sakit. Kita aja yang anggap sakit, punggung saya sakit, tangan saya ini loh kalau dipakai begini sakit. Saya itu sekarang kalau nengok ngambil barang ke belakang harus semuanya itu, nggak bisa kayak dulu sat-sat gitu. Sakit, nggak sakit, berkurang fungsinya. Surat Yasin yang sudah kita baca sering itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa kami panjangkan usianya, kami kurangi fungsi anggota tubuh yang kami ciptakan. Jadi bukan sakit ya. Nah, karena kita anggap sakit ya sudah, kita tersiksa sendiri oleh anggapan kita dibanding sakit itu sendiri. Nah, stres. Ya, jadi bukan sakit bukan sakit asam urat, nah, gitu ya, tapi sudah berkurang fungsi sudah berkurang fungsi dari apa itu, sehingga menyebabkan penumpukan asam, gitu ya. Sudah bukan sakit jantung, berkurang fungsi jantungnya. Bukan sakit mata, berkurang katarak gitu, bukan, yaitu berkurang fungsi. Itu bukan sakit, tapi berkurangnya fungsi karena bertambahnya usia. Gimana? Iya, ya. Ya, karena namanya obat itu kan tidak hanya untuk ketika kita sakit, itu Pak.
Jadi ya terus ndak perlu kita minum ini minum itu ya diminum, gitu ya. Supaya apa? Supaya terawat. Karena dulu nggak perlu itu nggak apa-apa. Sekarang perlu itu. Supaya apa? Badan seger, rukuk dan sujud itu nikmat. Gitu ya. Gitu Pak. Jadi an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Ini 5 menit lagi ya Pak ya. 5 menit lagi. Wa aufu bi ahdi. Dan tepatilah janjiku. Ka ufi bi ahdikum, aku akan menepati janji kalian. Apa janji? Janjinya Bani Israel kepada Allah. Yang Allah minta mereka menepati, nanti Allah akan tepati janji Allah kepada mereka. Apa? Janjinya adalah para ulama tafsir mengatakan mereka berjanji kepada Allah akan satu, mengimani Nabi dari keluarga Bani Ismail. Dan itu ya Nabi Muhammad itu tuh Pak. Gitu ya, karena dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad ada 33 generasi itu ya. Nah itu nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad ya, kecuali Nabi Muhammad. Nah Allah perintahkan dalam kitab Taurat, aufu bi ahdi, tepatilah janjiku. Kenapa? Karena dulu Bani Israel sudah pernah diambil sumpahnya untuk mengimani apa yang ada dalam Taurat. Nanti akan kita bahas ya, sampai Allah harus menempatkan mereka di satu tempat. Di depan mereka ada gunung, belakang mereka ada laut, kiri kanan mereka Allah buat api, atas mereka Allah taruh gunung. Kamu mau iman sama kandungan Taurat, atau kalau tidak gunung yang ada di atasmu aku jatuhkan kepada kamu. Mereka mengatakan sami'na, siap ya Allah. Nah, gitu loh bahasa kita. Nah gitu, sami'na, tapi hati mereka wa asaina. Pinter Pak, pinternya itu licik gitu ya, dalam mereka-reka. Jadi mereka bersumpah. Yang kedua, mereka bersumpah untuk berjanji untuk mengabarkan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ya, kenapa? Karena dalam kitab suci mereka tertulis rambutnya Nabi akhir zaman kayak apa, mata Nabi akhir zaman kayak apa, kemudian bidang dada Nabi akhir zaman seperti apa, cara berjalannya seperti apa, ciri-ciri fisiknya ditulis. Ini nanti harus kamu imani ketika aku munculkan, aku utus. Yang kedua, jangan tutup-tutupi. Sampaikan berita ini kepada semua umat manusia, bahwa itu benar sesuai dengan kitab suci yang kami miliki. Cuma masalahnya Pak, masalahnya tradisi agama sebelum Nabi Muhammad diutus, baik Yahudi maupun Nasrani ya, itu mereka memonopoli apa? Memonopoli urusan-urusan manusia, dan bahkan agama, ngurusi agama mereka jadikan apa? Senjata untuk memonopoli manusia. Kalau bahasa para pemikir Islam namanya adalah at-tughyan al-aqli. Tughyan akli itu adalah apa? Adalah sikap penzoliman terhadap akal manusia. Gimana itu? Baik Yahudi atau Nasrani itu menjadikan tempat ibadah, gereja dan seterusnya itu bahkan untuk memonopoli harta kekayaan para pengikutnya. Ya, kalau di Nasrani
Maka disebutkan ya sampai zaman kegelapan sebelum pecahnya revolusi industri Prancis itu Pak. Wah, itu kan dogmanya kan kuat banget. Kamu kalau mereka menyelisihi keputusan yang dibuat oleh gereja saja, ya maka mereka akan dihukum, dibakar, ya termasuk teori hanya gara-gara beda teori tentang bumi datar sama bumi bulat itu aja Pak harus dibakar tuh. Ya, dan para pemikir Islam mengatakan demikian itu karena apa? Karena kalau masyarakatnya itu pinter-pinter akan memberontak kepada gereja. Maka memang dikondisikan untuk apa? Untuk malas berpikir. Dan itu abad pertengahan, abad kegelapannya Eropa itu begitu itu tuh, Pak. Nanti kalau ngaji pinter, wah berani debat itu. Nah, cuma masalahnya mereka kemudian belajar ke kampus-kampus Muslim di Spanyol, ya, ke Korowin, ya, yang ada di kota Fez, Maroko, kampus nomor 1 tertua di dunia. Mereka belajar ke Zaitunah, ya, yang ada di Tunisia, kampus tertua nomor 2 di dunia. Akhirnya mereka tercerahkan, maka muncul gerakan keilmuan sebelum pecahnya revolusi industri. Jadi bangkitnya pakai ilmu juga Pak. Makanya mereka gedek sama namanya agama. Trauma gedek itu jengkelisme Pak, gedek itu. Nah, cuma jengkelnya itu kemudian ditularkan kepada orang Islam untuk gedek juga terhadap agamanya. Ya, sudah dibagi-bagi Pak. Pokoknya raja itu ngurusi urusan dunia. Urusan spiritual itu diurusi oleh tempat-tempat ibadah. Itu Pak. Nah, kalau di Islam kan semua syariat itu kan diatur Pak. Urusan agama ada, urusan hati diatur, urusan muamalah, transaksi keuangan juga ada syariatnya, semuanya ada aturan-aturannya. Nah itu akhirnya apa? Ya akhirnya terjadi tadi mereka memang dikondisikan begitu itu, dan bahkan nanti Pak akan kita bahas. Bahkan nanti karena orang-orang Yahudi itu males buka kitab suci, akhirnya rabi-rabi itu kalau versi kita para kiainya itu pelan-pelan mengubah ciri-ciri fisik Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, sehingga nanti begitu isunya sudah menyebar kemana-mana, ya orang-orang Yahudi yang jadi yang males baca kitab suci itu, yang males baca, nggak punya tradisi baca, bukan hanya orang Arab, orang Yahudi pun juga males baca kitab sucinya Pak. Karena mereka males baca kitab suci, kesempatan digunakan oleh para kiai mereka untuk ngubah-ngubah. Nah, makanya mereka ada yang pura-pura masuk Islam, disebut orang munafik dari kalangan Yahudi. Itu ketemu orang beriman, siap gitu Pak. Aman. Kita sama. Begitu kumpul dengan mereka, kalimat mereka apa? Kamu bocorin nggak rahasia kita? Kamu cerita nggak kepada mereka kalau ciri-ciri Muhammad itu ada dalam kitab kita? Jangan lo ya. Nah itu tuh Pak, itu obrolan sesama mereka, jangan pokoknya gitu. Yang itu jangan diceritakan. Nah cuma akhirnya bocor juga, bocor tersebar ke masyarakat awamnya Yahudi yang nggak ngaji kitab tadi itu tuh Pak. Karena dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin agama saja itu kitab suci. Nah cuma sebelum itu mereka nuntut, pengen ngerti bener nggak sih ada, mereka sudah mengubah. Nabi Muhammad dalam kitab Taurat diceritakan Nabi Muhammad itu rambutnya ya lurus, kadang setengah telinga, kadang di bawah daun telinga, ya kadang ditarik semua ke belakang, kadang dibelah.
gitu. Kemudian matanya Rasulullah SAW itu walaupun beliau tidak pakai celak tapi seperti bercelak terus. Kemudian bidang dadanya Nabi itu lebar. Nah, sama mereka diganti yang ciri-ciri fisiknya ciri-ciri fisik ras Yahudi. Nabi Muhammad itu rambutnya agak keriting-keriting gitu loh. Nah itu ya. Matanya biru, karena ras mereka kan biru, Pak. Ya, dalam satu riwayat diceritakan Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan di surga itu melihat, Pak, seluruh keturunannya yang akan Allah hadirkan di dunia nanti sampai hari kiamat itu diperlihatkan gitu sama Allah kepada Nabi Adam. Begitu melihat anak keturunannya, ada satu anak keturunan Adam yang menarik bagi Nabi Adam. Begitu dilihat nyenengin, Pak. Ya, dia tidak tinggi, kemudian matanya sangat biru. Jadi bola mata hitamnya itu loh, Pak. Hitam bola matanya itu kebiru-biruan gitu. Nabi Adam bertanya pada malaikat, "Malaikat, itu siapa itu anakku itu? Matanya biru itu." Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Oh, itu keturunanmu, namanya Daud alaihissalam." Ya, dari Bani Israel. Jadi mata Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad itu diceritakan makhulah, itu seperti bercelak walaupun nggak pakai celak, Pak. Rasulullah itu diubah matanya biru, rambutnya dicocokkan dengan mereka, sehingga begitu masyarakat pengen bener nggak sih isu yang beredar kalau sifat-sifat Nabi Muhammad ada dalam kitab kita. Begitu mereka mengcross check itu ke kiai-kiai mereka, ditunjukkan salah itu, ini loh buktinya. Dibohongin sama iya, kenapa, Pak? Kenapa? Nanti kalau kita cek di riwayat-riwayat tafsir disebutkan karena para pemimpin-pemimpin agama itu ya sudah sampai intervensi dalam urusan ngatur ekonomi keluarga Bani Israel. Mereka harus setor duit itu sekian. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ini dan seterusnya. Sehingga kurang lebih kalau mereka ngerti Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, dapur mereka akan terganggu. Jadi UUD ujung-ujungnya duit. Penolakan mereka UUD, Pak. Masalah ekonomi. Gitu ya. Baik, sampai di sini dulu ngaji kita. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Satu. Ya, silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Mungkin nggak bisa ada di Asia, dari 12 itu. Salah satunya mungkin ada di Indonesia. Karakter itu dibawa dari nenek moyangnya. Iya. Mungkin kalau dicek, kalau disurvei kemudian dicek, mungkin ada, Pak. Kemungkinan besar ada. Karena dan mereka berbeda dengan tradisi Arab. Kalau Arab itu nisbat kepada ayah, ya. Kalau mereka itu nisbatnya kepada ibu. Jadi kalau ibunya berdarah Yahudi, bapaknya bukan, anaknya itu Yahudi, Pak. Gitu ya. Jadi mereka penisbatannya ke ibu. Kalau di sebagian masyarakat Indonesia, kalau di Jawa ya bisa ke bapak, bisa ke ibu.
Ya, saya pernah bercerita, pokoknya kemana yang nasab dari kedua orang tua itu yang lebih tinggi gitu. Jadi bisa binnya belok ke bapak, kemudian bintinya belok ke ibu, dan begitu seterusnya. Oke, jadi sangat mungkin sekali. Apalagi mereka pada waktu terusir, gitu Pak. Mereka begitu terusir dari Palestina, ya, kemudian sebagian dari mereka pada zaman Raja Nebukadnezar itu, mereka sebagian ada yang pergi menuju ke Madinah itu, kan gitu ya. Sebagian ada yang pergi menuju ke Iran, ada wis berpencar kemana-mana. Nanti dihancurkan lagi, mereka kumpul lagi, dihancurkan lagi. Ya, yang di Madinah diusir di zaman Nabi, dan dibersihkan Madinah di zaman Umar, pencar lagi mereka, begitu tuh Pak, pencar lagi, kemudian ya menunggangi gerakan penjajahan zaman Eropa selepas revolusi industri itu. Makanya sebagian data, ya, karena terlihat dari model batu nisan, simbol-simbol yang ada di batu nisan, ya sebagian Belanda yang datang ke Indonesia itu ya memang berdarah Yahudi, gitu Pak. Karena ya paling gampang untuk mencocokkan adalah simbol yang ada di batu nisan mereka. Jadi tidak semuanya Nasrani. Begitu juga yang membuka wilayah Amerika, kan itu ya. Jadi pada waktu mereka datang ke Amerika, ya ke Columbus, ke Amerika, kemudian ada Amerigo Vespucci, ya sebenarnya Amerika sudah dihuni oleh orang-orang Islam, gitu tuh. Nah kemudian salah satu yang menunggangi adalah itu tuh. Jadi sudah tersebar kemana-mana. Makanya juga ada yang kulitnya hitam, gitu Pak. Tapi rasnya tetap, ya kenapa? Karena tadi penisbatannya ke lah begitu mereka di recall untuk kumpul ke Palestina, maka tidak semuanya setuju, karena mereka mengetahui di akhir zaman nanti kehancuran kita itu adalah ketika mereka kumpul. Iya, makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan surat Al-Isra, maka beliau mengatakan kumpulnya mereka ke Palestina itu ada hikmah ilahiyah, gitu ya, yang mesti kita yang tidak boleh membuat kita putus asa dengan kondisi Palestina hari ini, karena itu adalah cara Allah untuk menghancurkan mereka dengan cara yang mudah, memudahkan muslimin untuk menghancurkan mereka daripada mereka berpencar di mana-mana, gitu ya. Kemudian mereka melakukan intervensi terhadap kurikulum pendidikan di dunia, kemudian intervensi terhadap kebijakan ekonomi di dunia, dan semuanya itu ada data-datanya, tersebar Pak di mana-mana, gitu. Iya. Iya. Iya betul Pak, karena sudah tersebar, gitu. Oke, sampai di sini ya ngaji kita. Satu lagi Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh Allah perintahkan Nabi Muhammad bersama Al-Qur'annya untuk Yahudi. Yahudi itu tidak mau menerimanya karena keturunan. Karena Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Arab, bangsa Quraisy. Dia orang bangsawi. Jadi tidak mau. Nanti kalau Nabi Muhammad mengajar
Ya. Nah, kembali yang Bapak ceritakan ini, itu nanti ada di tiga janji Allah di bangsa Yahudi. Yang pertama, Allah janjikan dihancurkan Yahudi dan cerai berai sampai ke Indonesia juga. Ya. Yang kedua, dibangkitkan Yahudi, dia akan menguasai dunia. Ya. Yang ketiga Allah akan musnahkan Yahudi, tapi yang ketiga ini belum terjadi. Ya. Karena melihat kita situasi di Palestina ini, Pak, belum terjadi. Suatu saat kalau terjadi di Mahmud akan. Ya. Ya. Iya Pak, Masya Allah ya. Semua itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Quran surat Al-Isra. Ya, sampai akhir mereka akan Allah cerai beraikan dengan datangnya tentara-tentara Muslim yang kuat-kuat, uli ba'sin syadid, fajasu khilalad diyar. Ya, tentara Muslim yang kokoh-kokoh, yang hebat-hebat, yang gagah-gagah, dan akan menginspeksi mereka di rumah-rumah sampai mereka semuanya terusir dan tidak ada yang melindungi mereka kecuali pohon gharqad, karena itu adalah pohon mereka, dan semua yang mereka gunakan untuk sembunyi mengabarkan kepada Muslim, hadza Yahudi khalfi, ya Muslim, wahai orang Islam, di belakangku ini loh ada Yahudi yang bersembunyi, jasu khilalad diyar, ya, yang tentara Muslim itu akan menginspeksi mereka di manapun mereka berada. Itu ya. Baik, dan itu semuanya diabadikan di dalam surat Al-Isra, dan banyak sekali ya hal-hal yang nanti akan kita pelajari, Pak. Karena surat Al-Baqarah ini sebenarnya nuansa bukan Allah memberikan ancaman. Nanti nuansa Allah ngancam itu di Al-Isra, Pak. Al-Baqarah itu nuansanya nuansa Allah pengen menyadarkan mereka lewat cerita kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada mereka. Maka nanti kan kita bisa kayak, mohon maaf, kayak lirik lah, lirik puisi, lirik apa itu kan kita bisa nangkep, oh ini nuansa yang ingin dibangun dari cerita di puisi ini adalah kesedihan, oh ini kemarahan, oh ini pengen pujian, itu kan bisa. Nah, Al-Baqarah ini nuansanya adalah nuansa pemuliaan, gitu. Sehingga nanti walaupun mereka sembangkang itu diampuni, sudah Allah matikan dihidupkan lagi. Jadi nuansanya begitu juga, kebaikan-kebaikan, gitu ya. Insyaallah beda nanti Al-Isra, oh dahsyat, usir, bener-bener diusir itu nanti, gitu. Baik, kita cukupkan dulu ngaji pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.